Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actuality Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang akan membaca catatan biografi Kaisar. Dahulu kala, seorang sarjana tua mengambil bayi di depan rumahnya. Nama yang diberikan Zidisun atau Kaisar Zi. Zidisun yang sudah berbeda sejak kecil memiliki naga yang tersembunyi dan bersilau di tubuhnya saat tidur. Sangat disayangkan bahwa pada usia 5 tahun dalam ujian bakat lebih rendah dan dia menerima semua tatapan dan ejekan dari orang lain. Setelah remaja, ia bercerai pada usia 15 tahun dan ayah angkatnya bunuh diri. Dia ingin bunuh diri dan mencoba bunuh diri. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Dan menemukan sebuah gua dengan aura langit dan bumi berubah menjadi cairan spiritual. Di bawah infus cairan spiritual yang sangat besar, tubuh kaisar tertinggi Zidisun akhirnya terbangun. Zidisun keluar dari pengasingan, berkeliling dunia, bertemu teman, dan secara bertahap mendapatkan ketenaran. Tetapi gadis berbakat yang menceraikannya dan putra dari hakim tingkat tinggi tidak dapat memahami kehidupan mulus Zidisun. Dia sering membuat masalah dengan Zidisun dan bahkan berubah menjadi serangan dari pintu ke pintu di kemudian hari. Untuk melindungi dirinya, Zidisun tidak punya pilihan selain membunuh putra hakim daerah. Tanpa diduga, putra hakim daerah juga memiliki identitas asli. Anak tidak sah dari Perdana Menteri. Perdana Menteri untuk mencegah istrinya membunuh anak laki-laki ini, dia diam-diam mempercayakan kepada muridnya, yaitu menjadi anak angkat hakim daerah. Setelah memprovokasi para pejabat, Zidisun hanya bisa kabur saat menghadapi pengejaran. Pada akhirnya, setelah Zidisun mengetahui bahwa semua kerabat dan temannya di kampung halamannya tewas di tangan Perdana Menteri, Zidisun menjadi marah, membunuh hakim daerah, bangkit dan memberontak. Zidisun baru berusia 20 tahun, mendirikan yang agung di negara itu dan menjadi kaisar besar di mata ayah angkatnya. Kyotian berpikir, ayah mertua yang sama dengan protagonis novel Cerita Berlian, terlihat masuk akal tapi aneh. Ziroyan menanyakan, ada apa? Mengerutkan kening, apa yang kamu pikirkan? Kyotian menjawab, ayah mertuaku mendapatkan petualangan di gua. Setelah membangun fisiknya, dia ingin melanjutkan ke Akademi Shifang untuk studi lebih lanjut, tetapi tidak ada cara untuk memulai. Sepupu hakim kebetulan hadir, memprovokasi ayah mertua. Keduanya bertengkar, membuat khawatir guru akademi, dan menerima ayah mertua ke dalam akademi. Ini memang kejadian yang menarik menjadi bakat terselubung dalam pengalaman ayah kaisar, ucap Ziroyan. Kyotian berkata, tapi yang mulia, tidakkah kamu merasa sedikit aneh? Jika Anda melihat biografi kaisar dari sudut pandang lain, ada masalah dengan pengalaman hidup ayah mertua. Apa maksudmu? Tanya Ziroyan. Kyotian menjawab, menurut kesimpulanku, ayah mertua Zidisun seharusnya miskin dan berkulit putih saat pertama kali memasuki akademi. Tanpa sumber daya akibatnya. Tak lama setelah memasuki mansion, ia diprovokasi oleh sepupu putra hakim daerah dan memenangkan sejumlah pil dan batu spirit. Dari perspektif gadis jenius yang menceraikan pernikahan, dia merasa bahwa ayah mertua tidak menghormati putra hakim daerah. Jadi dia mengambil inisiatif untuk datang dan memprovokasi. Tapi kalah dari ayah mertua dan banyak kehilangan poin pembelajaran yang dibutuhkan untuk bertukar barang di akademi. Kebetulan ayah mertua tidak memiliki senjata spiritual di tangannya. Jadi dia memenangkan poin pembelajaran tepat waktu.
Ketika ayah mertua meninggalkan Akademi Shifang dan membawa ibu mertua untuk perjalanan di seluruh dunia, putra hakim daerah diam-diam mengarahkan kekuatan ayah kandungnya Perdana Menteri untuk mengepung dan membunuhnya. Ayah mertua membunuh para hakim, mengepung para pembunuh, mencari jarahan, dan memperoleh banyak sumber daya. Kabupaten Lukyang mengungkapkan pemberontakan itu. Perdana Menteri sangat marah dan mengirim pasukan untuk mengepungnya. Setiap kali dia menghadapi tentara kekaisaran, ayah mertua mampu merebut sejumlah besar persenjataan dan makanan. Semakin ada banyak wilayah hingga mereka berhadapan dengan dua pasukan Perdana Menteri yang secara pribadi memimpin pasukan. Ayah mertua bertarung sengit dengan 4 raja Perdana Menteri. Pada akhirnya dia menerobos ranah di dalam pertempuran. Pertama-tama membunuh 4 raja dan kemudian mengambil kepala Perdana Menteri. Dan akhirnya dendam panjang ini. Shiroyan bertanya, "Apakah kamu benar-benar membaca biografi Kaisar?" Qiuetian menjawab, "Jika itu mobilitas emosi, kata-kata yang membesar-besarkan kesengsaraan ayah mertua digali. Jika melihat hasil dari panennya saja, situasinya sangat menarik. Perdana Menteri yang agung ini sejak awal masalah dapat diselesaikan secara langsung dengan mengirim 4 raja besar sekaligus. Dia hanya ingin mengirim orang, pengalaman, peralatan, uang, tanah, dan makanan. Di belakang, dia menggunakan hidupnya sendiri untuk membuat reputasi ayah mertua mencapai puncaknya." Shiroyan kaget dengan apa yang Qiuetian katakan dan langsung melihat buku tersebut. Qiuetian berkata, "Aku tidak tahu apakah ini benar-benar kebetulan atau ada seorang di sana yang penuh dengan selera buruk setelah diadopsi oleh cendekiawan tua yang ditulis dalam novel." Ayah mertua memulai kehidupan seperti protagonis sebuah novel. Shiroyan berpikir, mungkinkah kehidupan legendaris ayahku dimanipulasi oleh seorang? Tidak, pasti ada masalah dengan kejadian ini. Shiroyan berkata, "Jangan berbicara tentang spekulasi ini. Sembunyikan di hatimu, terlepas dari kebenarannya. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Latihanku semakin lancar akhir-akhir ini. Bahkan jika itu alam sains, itu tidak akan lama. Jangan takut, aku memiliki segalanya. Konspirasi apapun, semua rintangan kabut hitam di hadapan kekuatan absolut, semua adalah lelucon. Bahkan jika situasi benar-benar memburuk hingga tidak dapat diperbaiki, jika seorang menginginkan hidupmu, mereka harus melangkai dulu mayatku." Shiroyan pun langsung kembali ke meja kerjanya. Qiuetian berpikir, "Tunggu, aku hanya menganggur dan bosan membaca buku dan berbagi perasaan setelah membacanya. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi pembicaraan kita bersama sampai maut memisahkan kita?" Permaisuri bangga pada dirinya sendiri. Apa artinya menggodaku di setiap kesempatan? Sialan, tidak, aku sedikit mengantuk lagi. Jadi mari kita berbaring dulu. Qiuetian berbaring sambil melihat Shiroyan yang sedang bekerja lalu mengantuk dan tertidur. Beberapa saat kemudian, Shiroyan akhirnya selesai bekerja dan melihat Qiuetian yang sedang tertidur. Shiroyan berpikir, rasanya senang ditemani oleh seorang. Hanya saja, aku tidak tahu berapa lama aku bisa menjaga keindahan ini. Di suatu tempat, Liaotian sedang membaca buku. Tiba-tiba datang seorang misterius dan memberikan sebuah surat. "Apakah ada yang salah dengan kekaisaran? Sungguh keterlaluan mengirim seorang secara langsung untuk mengirim surat," ucap Liaotian. Orang misterius mengatakan bahwa ada yang tidak beres setelah kehancuran Istana Jiwa Hitam. Liaotian bertanya, "Bagaimana situasinya? Apa yang bisa terjadi itu tidak lebih dari sekte Holy Demon yang memindahkan orang lain. Bagaimana mungkin? Itu adalah sekte Holy Diamond. Patrick sekte Holy Diamond sudah mati. Bagaimana perjanjiannya?" "Perjanjian itu masih ada," jawab orang misterius. "Masih ada," ucap Liaotian.
Orang misterius berkata, itu benar, menilai dari informasi yang diberikan oleh Pavilion Tianji, meskipun Patriark Sekte Holy Demon telah meninggal, seorang Patrik baru akan segera menggantikannya. Liao Tian pun cemas, karena menurut informasi, Sekte Holy Demon tidak sepenuhnya dihancurkan. Tetapi sepertinya itu dicegat oleh seseorang. Perjanjian tiga pihak masih dipertahankan. Dan hal-hal yang sangat merepotkan dan rawan terjadi kecelakaan. Liao Tian menyuruh orang tersebut untuk hati-hati dan jangan membuat kesalahan di menit-menit terakhir. Orang tersebut menjawab, harap yakinlah tuanku. Yang mulia menyebutkan bahwa kerja keras bertahun-tahun ini tidak akan sia-sia. Jika master baru dari Sekte Holy Demon mengikuti aturan, semua orang akan senang. Jika ia mengingkari janji, kami juga tidak takut. Orang tersebut memberikan sebuah jimat kepada Liao Tian. Liao Tian kaget dan mengatakan, apakah yang mulia gila? Setelah jimat semacam ini diaktifkan, itu akan menjadi. Dan tidak akan ada akhir selain kematian. Di suatu tempat, Yang Ming dan Linger sedang berlatih bersama, sedangkan Qiutian sedang makan. Qiutian mengatakan, jongkoklah lebih rendah, mengapa tidak sebaik putrimu sendiri? Dan Yang Ming langsung jatuh. Yang Ming mengeluh, kenapa latihannya begitu sulit? Jika kau berlatih seni bela diri tanpa berlatih kungfu, itu tidak akan berarti apa-apa saat kau menjadi tua. Fondasimu terlalu lemah, kultivasi juga, kamu jauh dari Ziroyen. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, tetapi fondasinya sangat kuat. Mungkin karena fisiknya, mengikuti latihanku dengan jujur dan lihat betapa menakjubkannya putrimu, ucap Qiutian. Linger memberitahu kepada ayahnya bahwa metode latihan yang diberikan oleh Qiutian tidak hanya memoles fondasi, tapi juga dapat meningkatkan bakat. Yang Ming menanyakan, meningkatkan bakat? Qiutian menjawab, metode kultivasiku menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan diri sendiri. Dan aku bisa berlatih, melatih tubuh secara eksternal, memurnikan ki secara internal, mengkultivasi diri sendiri, terus-menerus menggali potensiku sendiri. Menembus batas tubuh manusia. Arti dari latihan ini adalah untuk menerobos diri, membangun dunia batin, menghubungkan pikiran dengan roh, dan menghubungkan pikiran dengan dunia. Linger dan Yang Ming kaget dengan apa yang Qiutian katakan. Qiutian menyuruh Yang Ming untuk terus berlatih dengan semangat. Qiutian tidak menduga bahwa Yang Ming adalah ahli seni bela diri yang tidak pernah muncul selama 1000 tahun dan namanya pasti akan tersebar kemana-mana dalam waktu dekat. Di suatu tempat, Qiutian, Linger, dan Liuyan sedang berjalan-jalan dan salah satu pedagang memberikan sebuah makanan kepada Qiutian. Qiutian pun menerimanya dan menanyakan, apakah penyakit ibumu sudah sembuh? Sudah, jika bukan karena Anda meminjamkan uang konsultasi, ibuku mungkin sudah, Pangeran. Apakah itu enak? Ucap pedagang. Qiutian menjawab, sangat enak, tetapi raja ini akan mengoreksimu. Uang ini tidak dipinjamkan oleh raja ini, tetapi hadiah dari Yang Mulia Permaisuri, kau harus mengingatnya. Yakinlah pangeran, aku pasti akan melakukan lebih banyak perbuatan baik dan tidak akan mengecewakan Anda, ucap pedagang. Sepanjang jalan, Qiutian diberikan sebuah barang maupun makanan oleh pedagang setempat sebagai ucapan terima kasih. Para penduduk kota senang dengan kehadiran Qiutian, karena sejak Qiutian menikah dengan Ziroyen, suasana di kota menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan karena itu, para penduduk kota memanggil Qiutian dengan sebutan Raja Sofres. Arti dari Sofres itu adalah laki-laki yang bergantung pada istrinya. Linger dan Liuyan menanyakan, Tuan Pangeran, ada apa? Qiutian bertanya, apakah kau punya julukan?
Linger menjawab, "Ya, pedang tarian api. Pada awalnya aku menggunakan pertempuran untuk menerobos alam dan menantang semua jenis jenius di Dayan sepanjang jalan. Yang mulia memberiku gelar seperti itu." Qiutian menanyakan kepada Liu Yan, "Bagaimana denganmu?" Liu Yan menjawab, "Ketika jenderal muda belum dewasa, aku bertugas membersihkan para bandit di Yan Agung selama beberapa waktu dan dikenal sebagai anjing elang kekaisaran." Qiutian pun iri dengan julukan Linger dan Liu Yan, sedangkan dirinya adalah dewa perfect soft rice. Qiutian langsung murung dan langsung pergi. Qiutian melewati sebuah jalan yang terdapat seorang pengemis. Pengemis tersebut menundukkan kepalanya untuk meminta uang kepada Qiutian. Tapi Qiutian tidak memberikannya. Tampaknya sang pangeran benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Bahkan pengemis yang ditemui tadi tidak diberi uang, ucap pikiran Liu Yan. "Aku tidak menyangka akan ada wanita berbakat seperti itu di tempat seperti ini. Mengejutkan," ucap pengemis. Qiutian mengunjungi sebuah tempat. Wali kota berterima kasih kepada Qiutian karena telah membayar untuk pembangunan jalan, menciptakan anggur permaisuri Qingyan, dan juga mengontrak kawasan Gunung Qingyan Tenggara untuk membiarkan babi hutan, ayam, bebek, dan ternak lainnya. Terutama daging babi liar menjadi semakin paling ikonik kedua di kota Qingyan setelah anggur permaisuri Qingyan. Qiutian mengatakan, "Tidak apa-apa wali kota, apa yang Anda katakan adalah apa yang harus aku lakukan. Aku di sini kali ini untuk mengambil anggur." Dan kemudian pergi ke peternakan di tenggara Gunung Qingyan untuk membunuh babi demi anggur. Qiutian mendengar ada suara orang yang telah datang ke peternakan babi milik Qiutian dan terkena sebuah formasi. Qiutian pun marah dan khawatir babinya akan dicuri oleh seseorang. Qiutian menyuruh Linger dan Liu Yan untuk menunggu Qiutian di sini, dan Qiutian langsung pergi. Di suatu tempat, wanita yang datang ke peternakan milik Qiutian terjerat oleh formasi kuno. Wanita tersebut bernama Liu Shaiyuan. Liu Shaiyuan berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Dan Liu Shaiyuan kaget ketika yang datang Qiutian. Liu Shaiyuan mengira bahwa Qiutian hanyalah orang biasa. Ketika Qiutian sudah sampai, Qiutian melihat Liu Shaiyuan dan berpikir, apakah ini pengemis yang kulihat sebelumnya? Tapi setelah mengatakan itu, apakah makanan untuk pengemis begitu enak? Qiutian memandangi Liu Shaiyuan dengan malu-malu. Liu Shaiyuan mengatakan, Pergilah pria bau, kemana kau melihat?" Qiutian berjalan ke arah formasi dan mau menyentuh formasi tersebut. Tetapi Liu Shaiyuan menyuruh Qiutian untuk tidak menyentuh formasi tersebut karena sangat berbahaya dan formasi tersebut langsung hancur. Qiutian mengatakan, "Jangan khawatir, formasi ini hanya tingkat terendah peringkat 2. Aku memiliki seorang untuk mengaturnya. Kau lihat, benangnya sangat tipis, mudah untuk diurai. Ini semua salahku. Aku dalam suasana hati yang buruk sebelumnya. Jadi aku tidak membantumu. Kalau tidak, kau tidak akan mengambil resiko naik gunung untuk mencuri babi dan terjebak dalam formasi. Kamu sekarang ada lagi yang perlu aku bantu." "Apakah kamu kaya?" tanya Liu Shaiyuan. "Nah, apakah ini kaya?" tanya Qiutian. Liu Shaiyuan meminta apakah Qiutian mau merawatnya. Qiutian bingung dan berpikir, mengapa masih ada orang yang mengambil keuntungan dariku? Apakah dia marah? Aku hanya melihat bahwa dia dapat dengan mudah merobek benang pengikat dalam formasi kuno. Dan itu ada hubungannya dengan rencana perjanjian tiga pihak. Aku hanya memikirkan cara ini untuk mendekatinya. Liu Shaiyuan berpikir, pemikiran orang ini sangat aneh. Dia tidak menginginkanku. Tidak, kenapa dia tidak menginginkanku? Liu Shaiyuan langsung berdiri sambil bergaya dan mengatakan,
Aku masih berpenampilan bagus, rapi, berada di sisimu tidak hanya tidak akan kehilangan muka. Qiu Tian menatap Liu Shaoyuan dengan malu-malu. Liu Shaoyuan mengira Qiu Tian tertarik kepadanya, dan Qiu Tian langsung memukul kepalanya. Qiu Tian menyuruh Shaoyuan untuk menjauh darinya. Shaoyuan kesal, seharusnya tidak ada pria yang bisa menolaknya, sedangkan Qiu Tian menolak Shaoyuan 2 kali. Shaoyuan kesakitan setelah dipukul kepalanya oleh Qiu Tian. Tapi ternyata Shaoyuan ketagihan saat dirinya disakiti oleh Qiu Tian. Qiu Tian kaget dengan sikap Shaoyuan dan mengira Shaoyuan itu bodoh. Qiu Tian mengatakan, "Gadis, pemikiran seperti ini salah. Kau tahu, kita dilahirkan untuk menjadi manusia. Kita harus bekerja keras untuk hidup, dan kita memiliki wajah yang cerah. Bagaimana kita bisa menyerah pada diri kita sendiri seperti ini? Jika kau mengalami kesulitan, kamu dapat memberitahuku." Shaoyuan mengatakan, "Tetapi aku ingin mengalami perasaan sesuatu secara gratis." Qiu Tian kesal karena Shaoyuan tidak mau mendengarkan nasihatnya dan langsung memukulnya. Shaoyuan tidak mengerti apa yang dikatakan Qiu Tian sambil tersenyum bahagia. Qiu Tian marah bagaimana Shaoyuan tidak mengerti apa yang Qiu Tian katakan. Qiu Tian kaget dan berpikir, sialan, gadis ini tidak akan membangkitkan beberapa atribut aneh kan? Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.